Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung persilahkan kepada Ustaz Muhammad Rashid untuk menyampaikan materinya siang hari ini sampai lebih kurang jam 13.25 misalnya. Kalau nanti ada pertanyaan yang tidak disampaikan, bisa nanti kita disampaikan para peserta sekalian. Demikian waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bersilaturahim walaupun tidak langsung ya, tetapi melalui online seperti ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi makna dari pertemuan ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus akan memberikan kepada kita karunia dan rahmat-Nya selama bulan Ramadan ini sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, melaksanakan ibadah Ramadan dengan puasa Ramadan dengan semua variannya yang lain, sholat, ya, tarawih, tilawah Quran dan lain semacamnya. Siang hari ini, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang diberikan itu adalah membedah. Saya jadi dokter bedah ya, membedah tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Kalau saya lihat judul ini sebenarnya diambil dari sebuah hadis ya. Potongan makna dari sebuah hadis, bahagian belakang dari hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau bertanya atau ditanya oleh para sahabat tentang kondisi kaum muslimin, atau Nabi memberikan informasi tentang kondisi kaum muslimin pada masa akhir zaman ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa kondisinya nggak bagus ya. Ada penyakit yang terjadi saat itu. Jadi ada virus. Cuman virusnya ini bukan virus bukan virus corona yang dari Wuhan itu, tapi virus ini namanya virus Wuhan namanya. Jadi hampir sama. Ya, namanya virus Wuhan. Makanya saya kasih judul, saya akan share ini ya. Ini dia. Ini dia. Jadi kita diminta untuk mewaspadai. Jadi judulnya nanti waspada terhadap virus Wuhan ya. Istilah Wuhan itu ada di dalam hadis Nabi ya. Ini bagus untuk diangkat memang karena semua kita sekarang sibuk dengan virus di Wuhan sana aslinya, tapi hingga kita melupakan adanya virus Wuhan. Ya, apa itu virus Wuhan? Virus yang kata Nabi SAW maknanya adalah cinta dunia dan takut mati. Asalnya dari hadis ini, ya. Ini dia teks tentang virus Wuhan. Diriwayatkan an Thauban, dari Thauban, qala Nabi SAW dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al
akalatu ila qas'atiha. Qala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Nah, ini dia ada kata wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini kayaknya yang ngasih judul ini pernah mendengar memang hadis ini, ya. Terjemahnya gini. Diriwayatkan dari Thauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya bahwa tak lama lagi umat-umat itu akan mengerubuti untuk menyantap kalian. Seperti orang-orang yang siap untuk menyantap hidangan. Ada seorang yang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit saat itu, kenapa jadi bulan-bulanan begitu? Namun atau Nabi SAW menjawab, tidak, jumlah kalian itu tidak kecil. Jumlah kalian banyak, tetapi kalian saat itu seperti buih yang ada di air bah, kayak banjir, ada buihnya. Kalian seperti itu, ringan, banyak, ringan, ya, gampang diarahkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian wala yaqdhifannallahu fi suduri aduwikumul mahabatan minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan takut pada kalian. Jadi kalau dulu Nabi sendiri menyatakan bahwa nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Apa? Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dengan memasukkan perasaan takut kepada musuh masirata syahrin. Sebelum Nabi pergi ke musuh itu perjalanannya 1 bulan. Musuh itu sudah takut. Nah, kalau kondisi dulu seperti ini, ya, kondisi sekarang kondisi saat yang dibicarakan oleh Nabi ini adalah Allah akan cabut dari hati-hati musuh kalian perasaan takut kepada kalian. Sementara wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di hati kalian al-wahan. Wahan sebenarnya kalau dari segi bahasa adalah kelemahan. Itu secara bahasa, kelemahan. Nah, ketika Nabi menyebutkan wahan itu, ada sahabat yang bertanya, apa wahan itu ya Rasulullah? Sebenarnya sahabat ini tahu arti wahan secara bahasa. Namun para ulama menyatakan bahwasanya yang ditanyakan ini bukan masalah apa arti wahan itu. Selain komoditas yang tadi bisa diajuin peralatan APD kali ya, kan belum. Kayaknya ada. Belum diakomodir tuh. Ada Kak? Yang tadi. Ada yang masih ngomong ini? Ada mic-nya yang belum di-mute ini. Mungkin host bisa bantu kalau ada mic-nya yang masih belum di-mute supaya. Baik. Jadi Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati kalian saat itu wahan. Jadi secara bahasa wahan itu maknanya adalah dha'af, kelemahan. Ya. Nah, makanya para ulama mengatakan ketika sahabat itu bertanya wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah, bisa jadi sahabat ini tahu maknanya wahan secara bahasa. Tapi yang ditanyakan saat itu adalah masalah penyebabnya. Jadi apa yang menjadikan kaum muslimin saat itu berada dalam kondisi wahan, dalam kondisi lemah? Nabi menjawab,
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dalam riwayat lain disebutkan hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Cinta dunia dan takut jihad. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya juga sama. Kenapa? Jihad ujung-ujungnya juga mati. Ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka sejarah zaman dulu bagaimana kondisi kaum muslimin, ya, kita akan melihat kondisi yang sangat menggembirakan karena kondisi kaum muslimin baik sekali, berada dalam jadi masa-masa puncak keemasan, ya, sampai bisa menyebar ya, dakwah Islam itu ke seluruh penjuru dunia. Ya. Kita bisa tahu misalnya di Islam ketika berjaya di mana? Islam ketika berjaya di Spanyol dulu, ya, kaum muslimin di situ berada dalam kondisi yang luar biasa. Bahwa kita tahu 8 abad kalau tidak salah kaum muslimin berada di menguasai Spanyol. Banyak ulama yang lahir di situ. Ya. Ulama-ulama yang kita sekarang pakai kitabnya, Al-Imamul Qurtubi misalnya, itu semuanya kebanyakan dari dulu mereka adalah orang-orang yang tinggal di Spanyol. Ya. Al-Qurtubi itu dari kata Cordoba. Ya. Intinya Islam begitu jaya, begitu berkuasa, sampai akhirnya orang-orang di luar Islam ketika mereka ingin menampakkan kekerenan, mereka itu menisbatkan dirinya kepada Islam atau kepada simbol-simbol yang dimiliki oleh kaum muslimin. Cara berpakaiannya, kemudian bahasanya. Gitu. Kalau sekarang nggak seperti itu. Kaum muslimin malah kalau ingin kelihatan keren, dia pakai bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau dulu nggak. Kaum muslimin ketika berkuasa, orang-orang non-muslim itu kalau ingin menampakkan mereka keren, mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahasa Arab saat itu luar biasa. Orang pemuda-pemuda Spanyol dulu ketika mereka ingin bukan melamar, ingin nembak seorang cewek dan ingin menampakkan bahwa dia itu keren, dia itu pakai rayuan, pakai bahasa Arab. Dulu begitu. Luar biasa. Ya. Kalau sekarang kan pakai bahasa Inggris. Karena kondisi kaum muslimin terbalik. Ya. Lah, apa penyebab dari semua itu? Penyebab dari semua itu adalah penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Penyakit al-wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Disadari atau tidak, ya, kita ini kaum muslimin secara umum, kita sudah terpengaruh dengan pemikiran materialisme. Segala sesuatu itu diukur dengan materi. Semuanya diukur dengan materi. Kita lihat, orang yang sukses, pasti sekarang ukurannya materi. Kalau rumahnya masih ngontrak, ya, kontraktor, nggak sukses. Ya. Tapi kalau rumah sudah ya berkepribadian orangnya katanya, rumahnya pribadi, ya, punya mobil pribadi, enggak apa-apa aja pribadi, villa pribadi, itu baru sukses. Kita sadari, kita mengukur kesuksesan itu begitu. Orang itu tidak dikatakan sukses zaman sekarang, kecuali nanti rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, ya, duitnya berlipat-lipat, di rumah punya banyak sertifikat, punya villa di Ciputat, ya, saben tahun naik pangkat, gitu. Itu ukurannya seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Nikmat
Sekarang diukur dengan apa? Pasti materi. Pasti materi. Orang tidak akan menganggap sesuatu itu nikmat disyukurin kalau tidak berupa materi. Ya. Coba kita lihat orang yang bangun dari tidurnya, siapapun dari kita, siapa yang ingat? Apa yang dibaca ketika bangun? Lupa untuk kadang-kadang kita bersyukur, kita kedapati tubuh kita dalam keadaan sehat, walafiat, bangun tidur, lalu mengucapkan Alhamdulillah. Gak banyak yang ingat. Ya. Gak banyak. Baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Saya kira gak banyak di antara kita yang. Kenapa? Karena nikmat kesehatan, nikmat. Ini termasuk nikmat yang gak terlihat, tidak berupa materi. Jadi orang sekarang cenderung menganggap sesuatu itu nikmat ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi. Sehingga apa? Orang zaman sekarang banyak yang mau mengorbankan apa saja asal secara materi dia akan diuntungkan. Ada yang mau mengorbankan idealismenya, ya, kejujurannya, moralitasnya dijual sama dia, asal dibayar. Dia mau berkhianat. Dia mau menjual persaudaraannya. Dia mau menjual negerinya, asalkan diuntungkan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini yang menjadikan kaum muslimin kondisinya menjadi lemah seperti yang diinformasikan oleh Nabi SAW. Ini penyebab penyakit wahan. Ya. Jadi hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut. Nah, sekarang gini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak saya secara pribadi dan juga jamaah sekalian untuk mengobati itu semua, seharusnya kita punya pandangan yang tepat terhadap dunia ini. Bagaimana Islam ini memandang dunia, bagaimana Islam memandang harta. Oke, saya akan lanjutkan siaran kita nih. Kita lihat bagaimana Islam itu memandang dunia, memandang harta. Ya. Yang pertama, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Suratul Kahfi bahwa harta dan anak-anak itu hanya hiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu hanya perhiasan dunia. Ya. Dan dia tidak akan kekal. Apalagi kata dunia itu, ya, hayat kehidupan kita sekarang ini disebut dengan kehidupan dunia. Dunia itu berasal dari kata dunu. Dunu itu artinya dekat. Yusammad dunia itu dikatakan dunia karena lidunu yahalaki. Karena dia tidak kekal dan masa kehancurannya itu sudah dekat. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Sementara wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, sementara amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah itu adalah amalan yang kekal. Yang akan lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa lebih diharapkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya orang ingin memiliki harta, memiliki anak, atau menyenangi harta, itu sebenarnya fitrah. Aslinya itu fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ini surat Al-Imran ayat ke-14. Artinya sudah dijadikan secara tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia itu menurut pandangan manusia, ya. Jadi hubbus syahawat. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya kecenderungan syahwat, punya kecintaan minan nisa wal banin kepada urusan wanita atau keturunan, ini masalahnya.
wal banin, kepada anak-anak, kepada harta. Ini sudah. Jadi kalau begitu, ya, yang jadi masalah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu tidak sadar bahwasanya anak-anak ini pandangan lisan terhadap harta dan terhadap dunia. Bahwa harta dan anak-anak itu adalah ujian, adalah fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Itu adalah ujian. Nah, ini yang bahaya. Ketika seseorang tidak tahu bahwasanya harta dan anak-anak itu ujian. Kan kita bisa bayangkan, kita aja di sekolah, kalau kita sekolah, kalau kita nggak tahu ujian, sekarang ujian datang dadakan, pasti kita mengatakan, jangan dulu Pak, ya, jangan dulu Bu, jangan ujian dulu, karena kita nggak siap. Nah, ketika seseorang tidak tahu bahwasanya anak dan harta itu adalah fitnah, adalah ujian, maka tidak ada persiapan. Sehingga banyak yang gagal dalam urusan ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Kemudian ini lagi. Ini yang harus selalu ditaruh di benak kita. Ya. Ketika seseorang mendapatkan nikmat di dunia itu, semua harus tahu bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dulu Nabi itu pernah membacakan hadis ini, ayat ini kepada sahabat Abu Bakar, Umar, ketika datang ke sebuah kebun, kondisinya panas, kemudian Nabi dan para sahabat itu minum air yang dingin. Bukan air sama, airnya dingin, air di sebuah kebun. Apa kata Nabi? Nikmatnya luar biasa. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Pasti kalian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua kenikmatan, termasuk air yang kita minum ini, kata Nabi SAW, ini akan dipertanyakan nanti. Ya. Apalagi nanti ada hadis teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang Nabi SAW informasikan kepada kita bahwa orang itu, kaki hamba itu tidak akan bergeser, tergelincir nanti di hari kiamat itu sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi, umurnya ditanya, fima afna, dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi, ilmunya, fima amil. Ya. Jadi diamalkan atau tidak? Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dan Allah nanti akan tanyakan tentang hartanya. Kalau pertanyaan tentang umur, hanya satu yang ditanya. Dihabiskan buat apa? Ilmu ditanyakan, dikerjakan, diamalkan atau tidak. Tapi urusan dengan harta, Nabi mengatakan yang ditanya 2, min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Ya. Ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus ada di benak kita, ya, untuk sedikit bisa mengurangi ketergantungan kita kepada pemikiran materialisme, mengukur segala sesuatu dengan materi dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau memang seperti itu, ya, kalau memang sebenarnya ini perlu untuk diketahui. Islam itu sebenarnya tidak anti terhadap harta. Islam itu tidak anti terhadap kekayaan. Ya. Apalagi kita tahu bahwa cinta atau menyenangi harta, menyenangi anak-anak itu memang fitrah, ya, memang fitrah. Dan Islam tidak benci sebenarnya terhadap kesenangan terhadap kepada harta, kepada anak-anak, karena itu fitrah. Yang jadi masalah ketika kecintaan kepada harta, kecintaan kepada dunia itu berlebihan. Bagaimana Islam itu akan benci kepada harta, benci kepada kekayaan, tidak senang sama orang kaya? Nggak mungkin.
Karena salah satu di antara rukun Islam itu adalah membayar zakat. Dan kita tahu yang namanya membayar zakat itu dilakukan oleh orang kaya. Sehingga tidak mustahil masuknya membayar zakat itu bagian daripada rukun Islam. Ini mendorong sebenarnya kaum muslimin untuk bekerja, cari uang, ya, jadi orang kaya. Karena dengan itu mereka bisa mendapatkan kekayaan dan mereka bisa melakukan zakat. Jadi yang bermasalah sebenarnya bukan nyari duitnya, ya, senang sama hartanya karena itu memang fitrah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kecintaannya itu berlebihan, lebay jamaah sekalian. Nah, ini yang dicela di dalam Islam. Kita lihat di surat Al-Fajr. Ketika Allah mencela orang-orang kafir, Allah katakan apa? Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda itu dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, kecintaan yang berlebihan ini yang menjadikan orang akhirnya mau mengorbankan apa saja asal dia dapat keuntungan. Sekarang banyak loh jamaah sekalian. Orang mau mengorbankan kehormatannya, ya, asal dibayar. Kehormatannya bisa dijual, asal dibayar. Kan repot kalau sudah begitu. Orang mau mengorbankan persaudaraan, mengorbankan negaranya, mengorbankan kepentingan orang banyak demi kecintaannya untuk mengumpulkan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini yang dicela. Allah katakan lagi ketika mencela sifat orang-orang kafir, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat cinta kepada dunia. Jadi mereka menjadi bakhil, nah, biasalah kalau sudah cinta, bakhil terhadap dunia disebabkan karena kecintaannya yang luar biasa kepada dunia. Nah, kemudian gini, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan pelajaran kepada sahabat agar para sahabat itu tidak tergerus dengan pemikiran materialisme yang mungkin kalau dulu tidak seperti sekarang, mungkin sekarang lebih dahsyat lagi. Tapi lihat bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pendidikan sahabat agar mereka itu tidak tergerus dengan pemikiran materialisme. Dengan cara apa? Nabi SAW memberikan pandangan bahwa Islam itu memandang kecil yang namanya dunia. Ini saya tampilkan ada gambar kambing, ya, kambing kecil, saya tahu, ya. Kenapa? Karena kok kambing kecil mati lagi? Karena memang hadis yang diungkapkan oleh Nabi itu ada hubungannya dengan kambing kecil. Jadi ceritanya begini jemaah sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat berjalan bersama para sahabat, kemudian melewati pasar. Tak jauh dari pasar itu ada onggokan sampah. Di antara sampah itu ada bangkai kambing, ya, anak kambing yang kupingnya kecil, cacatlah dia. Sudah kambing kecil, kurus, ya, kemudian cacat, mati lagi. Nah, saat itu Nabi SAW mengatakan, berhentilah di sini. Ya, kurang lebih gitu. Tunggu di sini. Nah, kemudian Nabi datang ke tempat sampah itu. Kemudian Nabi ambil kambing itu, dipegang kupingnya. Lalu Nabi bilang, siapa yang mau membeli kambing ini 1 dirham? Ya, siapa yang mau beli? Sahabat bilang, ya Rasulullah, kami nggak mau membeli kambing seperti ini. Ya, siapa? Nggak ada pun seorang di antara kami yang mau membeli. Ya sudah, kata Nabi, kalau tidak ada yang mau membeli, kambing ini saya akan berikan dengan gratis. Siapa yang mau ngambil? Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, kambing itu kan kurus, kecil, ya, cacat lagi. Kemudian mati. Sehat saja, kurus, kecil begini, nggak mati, kami nggak mau. Apalagi mati. Artinya apa? Kambing itu
benar-benar nggak ada nilainya di mata para sahabat. Nah, saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tamthil, ya, kepada, nggak memberikan gambaran betapa kecilnya dunia ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, sesungguhnya demi Allah, sungguh dunia itu nilainya lebih hina dari bangkai ini, ya, di mata kalian. Jadi dunia itu lebih hina di mata Allah, di pandangan Allah, ketimbang bangkai anak kambing ini di mata kalian. Ini jemaah sekalian, ya. Para sahabat itu mendapatkan pendidikan langsung seperti ini, ya. Nah, selain para sahabat itu mendapatkan didikan dari Nabi SAW agar mereka itu bisa memandang dunia ini kecil, sahabat juga diajarkan jemaah sekalian. Agar apa? Agar mereka punya orientasi akhirat yang kuat. Jadi urusan dunianya diperkecil, tapi urusan akhiratnya yang diperbesar. Orientasi akhiratnya. Ya, contoh misalnya, lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat itu punya orientasi akhirat. Satu saat Nabi bilang begini, atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Sahabat tahulah orang bangkrut karena mereka itu kan para pedagang. Banyak yang berdagang. Kata mereka, orang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya uang dan tidak punya barang. Kalau orang berdagang, maka kalau barang habis, duitnya harus banyak. Tapi kalau barangnya habis, duitnya nggak ada, itu kan bangkrut. Benar. Menurut kita kan seperti itu juga. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang lain tentang orang bangkrut. Memang Nabi nggak menyalahkan, karena itulah pandangan mereka. Dan itu juga pandangan kita. Apa kata Nabi SAW? Innal muflis min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat. Bisolatin wa siyamin wa zakat. Bawa pahala sholat, puasa, zakat. Tapi selain dia bawa pahala, dia bawa dosa. Ya'ti waqad syatama hadha. Kata Nabi, dia pernah dulu nyakitin hatinya si fulan. Wa akala mala hadza, makan hartanya si fulan. Wa daraba hadza wa akala mala hadza, makan hartanya si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah membunuh si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah memukul si fulan, ya. Akhirnya kata Nabi, fayu'ta hadza min hasanati. Maka sebahagian pahala yang dia bawa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia zalim. Diberikan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa'in faniyat hasanatu. Kalau pahalanya yang banyak itu habis. Karena dibagi-bagikan pada orang-orang yang dia zalimi di dunia. Ukhidha min khatayahum. Maka dosa orang yang dizalimi itu yang akan diambil. Dibebankan kepada orang ini. Summa turihat finnar. Lalu orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Yang ingin saya garis bawahi, lihat jemaah sekalian. Nabi memang tidak menyalahkan ketika sahabat mengatakan bahwa al-muflisu fina man la dirhama wa lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami Rasulullah yang tidak punya uang, tidak punya barang. Ya. Ini orang bangkrut, ini gulung tikar. Tapi itu di dunia. Orang gulung tikar di dunia, hari ini gulung tikar, besok bisa beli tikar yang baru. Tapi kalau di akhirat nanti, makanya Nabi mengarahkannya ke akhirat. Orang bangkrut di akhirat. Orang kalau sudah bangkrut yang sebenarnya itu kalau bangkrut di akhirat. Bangkrut amal soleh. Bangkrut amal soleh. Orang nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Ya. Nah, ini lihat bagaimana cara Nabi memberikan arahan, tarbiyah kepada para sahabat agar punya orientasi akhirat yang kuat. Ini contoh pertama. Yang kedua misalnya, Nabi pernah mengajarkan kepada istrinya orientasi akhirat. Jadi satu saat Nabi pernah memberi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ngasih kambing. Kemudian kambing itu dimasak.
Setelah dimasak, Nabi mengatakan, silahkan kamu bagi-bagikan kambing ini, sedekahkan. Hanya disedekahkan oleh Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Aisyah tahu bagian mana dari kambing itu yang disukai oleh Nabi. Akhirnya disisakan. Ada yang mengatakan al-katif, jadi bagian punggung belakangnya itu, ya. Saya pernah dengar dulu ada yang mengatakan al-fakhid, pahanya. Intinya disisakan. Kemudian setelah dibagi semuanya, Nabi datang ke Ummul Mukminin. Nanya, gimana urusan kambing? Beres nggak? Kata beliau, kambing semuanya sudah habis ya Rasulullah. Semuanya sudah habis. Sisanya, misalnya, sisanya cuma paha satu. Benar, menurut kita sisanya paha satu. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya, jadi ya Aisyah, kebalik. Kok kebalik? Iya, semua kambing itu masih akan ada. Kau akan mendapatkannya nanti di akhirat. Yang akan habis itu adalah pahanya. Karena nggak disedekahkan. Nah, yang nggak disedekahkan ya habis. Dimakan, udah selesai. Ya, selesai. Makanya dulu, ya ini lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan istrinya. Ya, mengajarkan para sahabat. Pernah lagi, satu saat lagi. Ya, sebelum saya akhiri. Satu saat Nabi SAW pernah tanya sama sahabat. Menurut kalian, ada nggak orang yang lebih senang kepada harta orang lain dibandingkan dengan hartanya sendiri? Dia lebih care. Kata sahabat, nggak ada ya Rasulullah, pasti orang lebih senang dengan hartanya sendiri, lebih care dengan hartanya sendiri. Kata Nabi SAW, kalau begitu, saya akan kasih tahu sebenarnya mana hartamu yang sebenarnya. Nabi mengatakan, yang pertama, harta yang sebenarnya milik kamu adalah yang kamu makan sampai habis, yang kamu pakai sampai rusak, kemudian apa yang kamu sedekahkan. Nah ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat itu dibawa dari orientasi dunia ke orientasi akhirat, ya. Ramadan ini jamaah sekalian jadi yang perlu diperkuat oleh kita agar kita nanti bisa memerangi penyakit wahan dalam diri kita itu adalah memperkuat, jadi melemahkan sisi melemahkan sisi kecintaan kepada dunia dengan cara mengetahui hakikat dunia, ya. Yang kedua, menguatkan sisi orientasi akhirat kita, ya. Dengan orientasi akhirat yang kuat diharapkan orang akan bangkit, dia akan punya kekuatan, ya, dia akan punya kekuatan. Mau disogok apa ya, dia nggak mau gitu kan. Akhirnya dia bilang dia punya kekuatan untuk mengatakan itu, ya. Tapi kalau sudah kena penyakit wahana, mungkin dia bukan hanya mau disogok, kalau perlu dia cari sogokan jangan sekali, ya. Ini mungkin ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan pesannya bisa nyampe. Jadi intinya kondisi kaum muslimin sekarang berada dalam kondisi memang lemah, ya. Dan hadis yang kita bacakan itu tadi disebutkan oleh para ulama bahwa itu bahagian daripada kondisi semacam yang disebutkan dalam hadis itu adalah kondisi kaum muslimin di akhir zaman. Saya nggak tahu apakah itu membicarakan kondisi kita zaman sekarang ini, ya. Ya silahkan lihat apakah kondisi kaum muslimin sekarang ini membahagiakan, kata-katanya didengarkan atau malah sebaliknya, jemaah sekalian, ya. Tapi kalau kita melihat suasananya kok banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya kondisi kaum muslimin masih persis seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada standar ganda. Jadi kalau muslim yang melakukan begini, diekspos, ya. Kemudian dipersekusi dan lain sebagainya. Sementara kalau yang melakukannya bukan muslim,
ya, mudah untuk dimaafkan dan lain semacamnya. Ya. Momen Ramadan ini sebenarnya momen yang tepat untuk kita menguatkan orientasi kita kepada akhirat. Karena puasa mengajarkan kepada kita orientasi kepada akhirat. Kita tidak makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan suami istri dan lain semacamnya di bulan Ramadan, bukan karena kita tidak punya makanan, bukan karena kita tidak punya minuman, atau yang punya pasangan bukan karena tidak punya pasangan, tapi karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan pahala. Tidakkah ini sebenarnya isyarat bahwasanya ibadah Ramadan itu bisa menguatkan orientasi kita terhadap akhirat dengan belajar meninggalkan dunia yang seharusnya mubah untuk bisa kita nikmati, ya. Wallahu alam. Ada waktu sekitar 5 menit. Kalau sekiranya ada sharing dari teman-teman, saya persilahkan. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz Rashid yang telah menyampaikan, menjelaskan kepada kita dengan panjang lebar, cukup jelas tadi tentang makna hadis Wuhan versus Wuhan, ya Ustadz. Ya, semoga virus dari Wuhan ini tidak menjadikan kita justru menjadi Wuhan, ya, sehingga memang aplikasi dan tindak lanjut dari pengamalan kita terhadap hadis ini betul-betul perlu diseriusi, karena memang ini sebuah hadis yang dipesankan oleh Nabi yang akan dialami oleh umat akhir zaman. Dan mungkin itu bagian dari kita. Nah, untuk mempertajam kembali pemahaman tentang atau penjelasan dari Ustaz tadi, dari peserta, pendengar, mungkin ada yang ingin bertanya, ingin yang lain juga di luar tema mungkin boleh, Ustaz. Ya, biasanya begitu ya, gitu, ada yang ngetik. Tapi ini di chatting juga sepi nih, nggak ada yang ngetik-ngetik. Belum ada yang bertanya-tanya. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita punya waktu sampai 1:30 insya Allah. Sepertinya belum ada yang menyahut, Ustaz. Kalau saya memang menyikapi tentang Wuhan ini orientasinya seperti apa, Ustaz, pengamalannya, Ustaz? Jadi kadang kita suka dibenturkan, kalau kita meninggalkan dunia sama sekali salah gitu ya, atau betul sibuk dengan dunia kadang-kala nggak sempat juga akhirat. Nah, itu biar bisa seimbang seperti apa, Ustaz? Mungkin pengalaman, Ustaz. Ya. Jadi salah satu di antara hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini itu adalah bekerja harus tetap rajin, ya, harus giat, nyari duit dan lain semacamnya. Yang jadi masalah ketika mencari duit itu, ketika mencari harta itu, sampai mengorbankan ibadah kita, mengorbankan kewajiban kita, mengorbankan moralitas kita, ini yang jangan sampai terjadi. Ya, sehingga dua-duanya harus berjalan. Coba lihat. Dan kita diajarkan memang seperti itu. Diajarkan agar kita ini bisa ketika kita dalam kondisi sibuk-sibuknya dengan urusan dunia, ya, kita bisa meninggalkannya, kemudian kita orientasikan langsung ke akhirat. Dan kita dilatih seperti itu. Buktinya apa? Ibadah Jumat. Coba bayangkan ibadah Jumat itu. Ya, Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumat. Apabila dipanggil kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, Allah katakan apa? Fas'au, maka bersegeralah. Bersegera ila dzikrillah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya untuk sholat, karena sholat itu diwajibkan untuk ingat. Aqimis sholatnya didzikri. Kemudian Allah katakan apa? Wadarul bay', tinggalkan bisnis. Tinggalkan bisnis. Bayangkan sekarang, ibadah Jumat itu kapan? Ini kan menunjukkan kalau kita dilatih sama Allah untuk silahkan sibuk dengan urusan dunia, tapi ada waktu-waktu di mana harus diberikan oleh Allah dan tidak boleh dikorbankan. Ibadah Jumat itu kan diwajibkan pada hari Jumat. Tapi kapan di hari Jumat itu? Pada waktu zuhur kan? Saat sibuk-sibuknya kita dengan pekerjaan kita. Padahal subuh itu juga masuk hari Jumat. Kenapa nggak ditaruh subuh? Jadi berangkat kerja Jumatan dulu terus berangkat kerja. Iya kan? Kenapa nggak ditaruh sore, asar? Jadi kerja dulu, asar tuh sekalian pulang, sholat Jumat, terus pulang ke rumah. Allah nggak taruh begitu. Allah taruh pas ketika puncak-puncaknya kita sedang sibuk dengan urusan dunia. Ada yang nyari, ada yang sibuk istirahat, ada yang sibuk, iya kan? Ada yang sedang sibuk-sibuknya. Allah memang ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita tahu bahwasanya dunia ini boleh kita gelutin, tapi ingat ada waktu-waktu yang tidak boleh dikorbankan. Itu adalah waktu-waktu yang harus kita berikan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kaidahnya secara umum. Yang sekarang terjadi apa? Orang banyak yang mengorbankan ibadah dengan tujuan urusan dunianya katanya supaya lancar. Ya, biar lancar urusan dunia. Apa dia nggak tahu bahwa yang memerintahkan dia ibadah, yang memerintahkan dia sholat, yang memerintahkan dia Jumat, itu adalah Allah yang memberikan rezeki buat dia. Makanya Allah katakan gini kan, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Lalu Allah katakan apa? Dzalikum khairul lakum. Yang itu lebih baik bagi kalian. Artinya apa? Meninggalkannya kalian urusan dunia, datangnya kalian ke masjid untuk beribadah itu lebih baik bagi kalian. Tapi in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui. Tapi kalau nggak tahu ya tetap aja mau urusan dunia. lebih enak. Iya, in kuntum ta'lamun. Perintahkan kita sholat. Yang memerintahkan kita ibadah. Nah, jadi ilmu ya, Ustaz ya. Iya. Jadi dan jangan sampai mengorbankan gitu. Jangan sampai mengorbankan. Jangan, kalau sudah ada yang dikorbankan, ya, ada yang dikorbankan, berarti ya ilmunya memang kurang, ya. Ilmunya memang sedang kena virus dia itu, harus pakai masker. Kena virus Wuhan soalnya dia. Pakai masker biar nggak menular sama yang lain. Lah, kalau orang-orang yang berteman dengan dia kan ikut-ikutan juga nanti. Nah, ini satu lagi tadi kalau soal hubud dunia, ini ada yang nanya bagaimana cara menghilangkan rasa takut terhadap mati. Karahiyatul maut itu. Karahiyat. Ya. Gini. Karahiyatul maut. Allah mengatakan gini katanya. Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka ketika bertemu dengan dia. Jadi siapa yang mengharap kematian dan dia senang nanti kalau mati, ya, dia senang dengan kematian, dia mengharapkan itu, dia tidak takut, maka Allah akan senang. Apa kan amal soleh? Kenapa? Karena jadi orang itu akan ketahuan bahwasanya dia itu yuhibbu liqa Allah, senang bertemu dengan Allah kalau dia itu beramal soleh. Ini buktinya. Kenapa? Karena dia mengatakan, karena dia beramal itu tujuannya untuk dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang takut mati? Kenapa orang takut mati? Karena dia nggak ada persiapan, nggak ada amal soleh. Dia nggak ada amal soleh. Kalau orang yang melakukan amal soleh, dia berusaha walaupun tidak sampai jadi orang soleh beneran,
tapi banyak amal soleh yang dia lakukan, dia mungkin akan senang. Lihat contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ketika mau meninggal, istrinya menangis. Dia mengatakan, wah musibata, alangkah besarnya musibah yang menimpaku. Karena dia akan ditinggalkan oleh suaminya Bilal. Tapi Bilal bilang apa? Bilal mengatakan begini, aku tidak akan mengatakan seperti apa yang kamu katakan. Kalau kamu mengatakan wah musibata, ini adalah musibah besar, aku mengatakan wah farhatah, alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya aku. Sebab kalau aku mati, ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Aku akan bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad dan bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Kenapa? Karena dia punya aman. Maka salah satu di antara bukti ya bahwa seseorang itu tidak takut mati, tapi diam. Jadi yang penting itu bukan takut matinya, tapi wajibnya kita untuk mempersiapkan diri untuk kematian itu. Ya. Jadi rata-rata kalau orang dibilangnya takut mati, sebenarnya yang dia takutin karena nggak ada bekalnya. Nah, maka al-ilm wal amalus salih, ilmu al-iman wal amalus salih. Ya para ulama zaman dulu sebelum akhiri ya ada yang mengatakan gini, dari saking rajinnya dia beribadah, semua waktunya diisi. Seorang di antara mereka mengatakan Syekh Fulan itu dikatakan, kalau kalian mengatakan kepadaku bahwa kau akan mati besok, maka aku akan katakan aku tidak bisa nambah amal lagi. Kenapa? Semua waktunya sudah full. Lah kalau kita, coba kita dikasih WA sama malaikat, besok ente mati, kagak pergi kerja, kagak ngaji aja mulu, begitu. Sholat aja terus. Kenapa? Karena sebelumnya waktunya banyak kosong. Kalau ulama dulu ada yang mengatakan, saya nggak bakalan bilang. Kalau malaikat sekarang bilang, besok kamu mati, aku nggak bisa nambah amal lagi. Karena full semuanya. Ya. Nah, ini motivasi untuk saya pribadi sebenarnya. Sama-sama. Ini pokoknya semua apa yang saya sampaikan ini sebenarnya motivasi buat saya secara pribadi. Saya senang dapat materi semacam ini karena ini penyakit yang menimpa. Jadi virus Wuhan ini virus yang menimpa semuanya, menimpa kiai, ustadz, habib, semuanya. Ya, semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan. Kenapa? Maskernya harus ditambah ya. Masker banyak biar nggak menular. Terima kasih jazakallah Rashid atas kajiannya siang hari ini. Sebagai kesimpulan mungkin saya bisa ingat satu ungkapan dari Imam Ali. Kalau ingin mencari dunia, cari dengan ilmu. Ingin cari akhirat, cari dengan ilmu. Cari dunia akhirat juga dengan ilmu. Ya, semoga ilmu kita siang hari ini menambah keyakinan kita terhadap akhirat. Amin. Dan tidak perlu terlalu cinta dengan dunia dan apalagi sampai takut dengan kematian. Karena baik, kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalil karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja saja. Subhanallah. Iya. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Terima kasih.